tadi dihanguskan, dibakar, dibersihkan dengan proses dikir yang menghasilkan energi api. Maka kita tidak asal ngomong dikirnya, jelas metode, jelas cara, jelas silsilah. Itulah dikir yang sudah ditalkinkan. Maka ketika dikirnya dibaca sesuai petunjuk guru, dibutuhin tamin, kita punya wudu yang sempurna. Bisautin qawiyyin, dengan suara yang kuat, bidurbin sadid, dengan gerakan dan pukulan yang mantap. Maka dikir itulah yang memancarkan energi api. Alhamdulillah. Siapapun kita selain Nabi, jelas kita punya jiwa-jiwa yang kotor yang mesti kita bersihkan. Ini kata Imam Ghazali, ulama sufi terbesar pada zamannya, menyampaikan bahwa la yahlu ahadun min aibin aw maradi qalbin illa al-anbiya alaihi wassalatu wassalam. Fala kaifiyata wala dawa'a li tarbiha illa bi dzikrillah. La yahlu ahadun min aibin aw maradi qalbin, tidak akan pernah kosong siapapun orangnya kecuali Nabi dari penyakit hati, dari keaiban jiwa, dari karat-karat kalbu. Wala kaifiyata wala dawa'a li tarbiha illa bi dzikrillah. Tidak ada kaifiyah, cara untuk menolaknya kecuali dengan zikir kepada Allah. Sirron wa jahron, baik zikir jahar atau zikir sir. Ini luar biasa. Zikir yang kita baca itu rajanya zikir, sultanu zikri, yang menghasilkan api zikir untuk membakar sampah yang berserakan dalam jiwa. Begitu kata komentar guru kita pemirsa Bahaus. Baru setelah zikir itu betul-betul menghasilkan api zikir, maka sedikit demi sedikit kotoran-kotoran jiwanya terkikis, hilang. Maka zikir toriko itu membeningkan kalbu seperti kedudukan kesik, tahu kesik? Kerikil, membersihkan tembaga, bujur katel dibersihkan, pakai kesik, pakai sabun, cepat bersih. Tapi coba lakukan ke sabun wungkul, hese lah, memerlukan zaman yang lama. Nah, zikir yang lain pun terhadap penyucian kalbu seperti itu. Tapi ketika zikir sudah ditorikohkan, alhamdulillah, begitu cepat membeningkan kalbu, membersihkan jiwa. Di mana Nabi menyampaikan, inna hadhil qulub la tasda'u kama yasda'ul hadid wa inna jila'aha dzikruh. Hati itu berkarat seperti berkaratnya besi, dan karat besi itu susah untuk dihilangkan kecuali dengan proses pembakaran. Sama seperti hati, makin banyak dosa yang kita lakukan, makin banyak karat yang menempel di dalam jiwa. Wa inna jila'aha dzikrullah, untuk membeningkan kembali jiwa yang kotor yang berkarat itu adalah dengan zikir kepada Allah. Satu. Yang kedua, ternyata di balik zikir ini ada proses taharuh. Proses di mana jiwa ini dibentuk untuk berakhlak yang mulia, binuri fadailah, dengan cahaya-cahaya keutamaan. Itulah cahaya zikir. Dan dengan cahaya ini kita yakin dan paham bahwa hidup itu diatur, diurus oleh Allah. Betul. Lahir ke alam dunia, lain kahayang sorangan, lain kahayang indung bapa, lain kahayang pamajikan, lain kahayang salat, lain kahayang anak. Tapi kubrak lahir estuni kodo kodar Gusti Allah, termasuk meninggal dunia. Sehingga yang cerdas itu yang berusaha dan berupaya terus perang melawan hawa nafsu, menguasai jiwanya, wa amila lima ba'dal maut, dan berupaya kita memperjuangkan perbekalan, membawa bekal untuk
nanti hidup setelah mati, wa amila lima ba'dal maut. Ad-dunya majra'atul akhir. Dunia itu tempat bercocok tanam. Siapa yang bercocok tanam itulah yang akan panen. Alhamdulillah, badan ini kita tancapkan hari ini, kita tanamkan hari ini. Di mana? Di raudhah, di taman surganya Allah. Di manakib itu taman surga, majelis zikir itu taman surga. Ini kita sedang cocok tanam. Yang nanti insya Allah bagaimana sekarang. Jadi kita berpikir itu bagaimana sekarang, bukan bagaimana nanti atau nanti bagaimana. Sebab nanti itu bagaimana sekarang. Kalau tubuh ini kita tanamkan di majelis zikir, kita posisikan di surganya Allah, kita tanam di tempat-tempat kebaikan, maka nanti akan meraih kebaikan dan kebahagiaan. Jadi berpikir itu jangan berpikir bagaimana nanti atau nanti bagaimana, tapi pikirkan bagaimana sekarang. Betul. Kapan saja, di mana saja. Bagaimana ini sekarang? Kalau sekarang hati kita dikir hobinya jalan terus, waktu dikir jaharnya mantap, ini penting pemantapan dikir jahar itu. Maka insya Allah buahnya akan terasa nanti. Bahkan sekarang dikrul lisan, dikir jahar ini menyampaikan jawabnya dikir hati. Jadi tidak bisa dianggap sepele. Dikrul lisan itu yasilu ila mudawamati dikril qalbi, menyampaikan kita jawabnya dikir hati, dikir sir, dikir khot. Penting ini dikir jahar, maka Abah selalu menyampaikan dikirna tarikan, makin banyak makin bagus. Suara itu kurang suara kurang. Jadidu imanakum, perbaharuilah imanmu sekalian. Kan itu Nabi menyampaikan. Para sahabat bertanya, kaifan jadidu imanana? Bagaimana cara memperbaharui iman? Dijawab dengan tegas oleh baginda Nabi, bikasrati qauli la ilaha illallah. Dengan memperbanyak suara. Suara apa? Suara zikir la ilaha illallah. Alhamdulillah, luar biasa. Jadi ternyata ketika kita terus berzikir secara kontinu, istiqomah, mengamalkan amaliyah mursyid, inilah orang cerdas yang sebenarnya. Walaupun kita hanya keluaran SD, SMP, tidak pernah duduk di bangku kuliah, tapi insya Allah dijamin kita adalah orang-orang yang cerdas. Bahkan sebetulnya itu karena kecerdasan intelektual itu berdasarkan kecerdasan spiritual. Wattaqullah wa yu'allimukumullah. Bertakwalah engkau kepada Allah, maka Allah akan memberikan ilmu pengetahuan kepadamu sekalian. Dikasih ilmu laduni, ini kecerdasan intelektual. Kenapa bisa? Karena takwa kepada 10%. Loba duit hanya menyumbangkan 20%. Katanya gitu. Psikis hanya menyumbangkan sekian persen, tapi spiritual kita menyumbangkan kontribusinya terhadap kesehatan 50%. Jadi kajentara olahraga, duit tepati loba, tapi pikirnya rajin, sehat. Alhamdulillah. Ini yang kita pentingkan saat pandemi. Jangan malah ketika pandemi jadi dikirnya memble, jaharnya memble, hobinya useless. Kadang ingat, kadang poeta, kadang ingat, seserina. Justru di musim pandemi ini harus lebih giat lagi, manakibnya digiatkan kembali, dikirnya dikompakkan kembali. Kalau loyo sendiri ya gabung-gabunglah.
Harus yakin itu. Dengan dikir virus-virus itu terbakar. Dengan dikir virus-virus itu menjauh. Tidak nama karena dzikru bil qalbi syarra syaitan yasra'u tidak ada dzikir. Kama yasra'ul insan tidak ada syaitan. Ketika zikir yang kita baca itu sudah tetap dalam jiwa, muncul dari kedalaman rasa, maka zikir itu mampu menjadikan setan kalengger pingsan kasurut. Gini. Termasuk virus-virus penyakit gemapur, dasyun, usaha teh. Kudu zikir ka Gusti. Maka alhamdulillah kita zikirnya sudah ditetapkan di dalam jiwa. Tidak ada lagi yang ditakutkan. Abah menyampaikan, jangan takut siapa-siapa, jangan takut apa-apa, takut mah hanya kepada Allah. La khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun. Bukan hanya kita baca dan kita dengar, harus kita raih, dan insya Allah bisa kita raih dengan istiqomah berzikir kepada Allah. Amin. Berkah segalanya, selamanya, semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.